Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang memicu kebencian itu adalah automatic thought. Automatic thought itu respon nalar yang otomatis. Jadi kenapa automatic thought? Karena orang yang bisa berpikir dalam, melakukan refleksi panjang, muhasabah, tafakur, itu biasanya susah membenci. Karena dia akan ketemu banyak sekali variabel yang jadi alasan untuk tidak harus membenci orang. Tapi biasanya otomatis. Begitu lihat orang pakai tato langsung preman ini, harus dijauhi. Itu otomatis. Begitu lihat orang punya jenggot, hati-hati, jangan-jangan di tasnya ada. Itu otomatis thought. Begitu lihat orang pakai cadar, kamu sudah ilfil duluan. Pakai cadar ini, hati-hati urusannya, kan gitu. Itu otomatis thought. Cara berpikir kita, cara kita menginterpretasi realitas sesuai dengan kepercayaan, prakonsepsi, asumsi-asumsi yang sudah kita hidupkan setiap hari di kepala kita. Kita tidak berpikir mendalam. Kita nggak membayangkan begitu lihat jenggot terus kita anggap radikal. Kita nggak nyampe kalau dipikir dalam, kan iya ya. Siapa sih yang bilang jenggot itu cirinya radikal misalnya? Wong yo filosof yo banyak yang jenggoten. Karl Marx aja jenggotnya panjang itu. Dan dia kan nggak mungkin radikal, nggak mungkin masuk Karl Marx salafi, kan enggak. Jadi, itu kan kalau mikir panjang kan nanti ke situ. Kok aku marah-marah sama orang pakai tato? Lah, tato itu macam-macam. Ada yang cuma untuk gaya, cuma ditempel aja, nanti di rumah ya dihapus pakai tangan aja hilang. Mungkin dia cuma pakai gaya waktu keluar itu aja. Ada yang nyenyen macam-macam. Tapi kita tiba-tiba marah terus nganggepnya preman. Automatic thought. Ada orang mepet-mepet di kereta apa di bis, mesti jangan-jangan copet ini. Kan? Kamu pikiranmu mesti ke situ. Jadi ini yang tadi saya bilang, ketidaksukaan lahir dari automatic thought. Dan itu terus kita pelihara. Dari situ lahir kebencian. Oke. Terus, jadi sumbernya, cara kita menangkap realitas, menginterpretasi realitas yang didasarkan kepercayaan, keyakinan, prakonsepsi kita yang sudah hidup di kepala. Begitu sholat, imamnya kok ora kunut, mesti Muhammadiyah. Kamu kan gitu. Padahal ya kadang-kadang NU juga nggak kunut, ya ben cepet, kadang ya lali. Tapi kan begitu lihat nggak kunut, kamu Muhammadiyah mesti. Atau sebaliknya, begitu lihat yang kunut mesti NU. Padahal kunut kan ya macam-macam, ada kunut nazilah, mungkin doa apalah, kan macam-macam. Tapi terus kita klaim. Pikiran kita itu susah menerima kebetulan, susah menerima orang keliru. Pokoknya yang benar ini kalau gitu mesti salah. Cirinya yang bagus-bagus ini, kalau ciri yang gini-gini mesti salah. Itu automatic thought. Ini yang nyetir kita sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran, dalam filsafat, orang sering berpikir yang mendalam, berpikir yang radikal, sistematis. Itu gunanya filsafat, biar kita tidak disetir oleh automatic thought. Jadi kesan-kesan pertama, pemahaman-pemahaman awal yang tidak mendalam. Karena dari situ nanti banyak lahir kebencian-kebencian. Terus kita lihat sekarang lebih detail lagi. Automatic thought itu kayak gimana sih Pak, yang sering melahirkan kebencian? Catatan saya ada paling tidak 6 gaya mikir yang sering melahirkan kebencian. Yang pertama, overgeneralisasi. Melihat sebagian kecil
disimpulkan untuk sebagian besar atau untuk semuanya. Melihat misalnya orang sarungan itu cenderung malas, terus kenapa? Temenku itu loh yang sarungan tiap hari kelesetan nonton TV karena dia sarungan. Terus digeneralkan semua orang sarungan itu ndak aktif, mesti malas. Itu overgeneralisasi. Bule itu baunya ndak enak. Itu mungkin kamu kebetulan jajar sama bule yang ndak mandi seminggu. Terus kamu generalisir, ndak usah punya pacar bule, baunya ndak enak. Overgeneralisasi. Santri itu deso-deso. Nah, itu mungkin karena hanya lihat 1-2 santri. Mungkin kalau lihat banyak santri ya kesimpulannya enggak deso lagi. Ya mungkin sangat deso. Itu kan namanya overgeneralisasi. Jadi dari bagian kecil disimpulkan semuanya. Yang kedua, read the thought. Itu kadang-kadang kita merasa bisa baca pikirannya orang. Oke. Jadi bisa baca pikirannya orang itu, ini orang kok sejak tadi ngelirik-ngelirik, jangan-jangan naksir aku. Nah, itu read the thought. Jadi kayak bisa-bisa kita baca orang lain. Ini sejak tadi kok usul terus, mesti mau berontak ini. Itu read the thought. Jadi kita tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya orang hanya dari sedikit manifestasi fisiknya. Tapi kita merasa bisa. Ini ada sejak tadi saya ngaji kok dem-dem terus. Jangan-jangan dia tidak cocok ya. Padahal mungkin memang flu. Tapi kita membacanya seolah-olah kita bisa membaca pikirannya orang lain. Itu loh. Ini ada orang pakai tato, kemudian keliwar-keliwar di depanku. Ini mesti dia ngincer aku ini. Itu read the thought. Sering melahirkan kebencian. Kayak kita ngerti-ngerti yang ada di pikirannya. Ini mesti orang ini ingin menghancurkan Indonesia. Oh mesti orang ini ingin selalu. Itu read the thought. Apa iya kita bisa? Yang ketiga, ada emotional reasoning. Emotional reasoning itu apa? Nalar emosi. Nalar emosi itu emosi yang diekspresikan dianggap mewakili realitas. Tak kasih contoh. Misalnya minum. Terus saya bilang, kok gak enak gini tehnya ya. Loh, contoh-contoh jangan, kok tak mire sedih. Iya, nanti tak mire gelo istigawe kayak kok rapa enak. Terus kita, alah kok gak enak gitu ya. Loh, emosiku ini, terus kamu pahami berarti tehnya memang gak enak. Padahal itu cuma kesanku saja. Bisa jadi kesanmu beda. Itu emotional reasoning namanya. Jadi menganggap anggapan emosional seseorang, tanggapan emosional, itulah kenyataannya. Kamu belajar filsafat, terus pusing, alah pak pening aku pak, membingungkan filsafat itu. Lah itulah kamu. Kalau saya kan enggak. Loh iya kan? Tapi terus banyak orang anggap filsafat itu membingungkan. Jadi tanggapan emosional 1-2 orang dianggap itulah realitasnya. Jadi emotional reasoning namanya. Ini juga sering memicu lahirnya persepsi kebencian. Terus ada lagi namanya customization. Ini sama. Menganggap yang kecil jadi sebab. Peristiwa itu kan sebabnya
banyak biasanya, tapi kita nganggap satu sebab inilah yang jadi sebabnya. Itu customization. Misalnya ada orang menganggap bahwa peradaban ilmiah Islam itu jatuh karena kritiknya Ghazali pada filsafat. Padahal kalau kita mau jeli, tidak mungkin lah hanya gara-gara 1-2 kitab peradaban ilmiah Islam sepertiga dunia ini bisa jatuh. Pasti banyak variabel yang lain. Mungkin umat Islamnya sendiri juga jadi lemah, mungkin karena kekuasaan politiknya juga ambruk, mungkin umat Islam sedang dijajah di mana-mana. Variabelnya banyak. Cuma orang cenderung kemudian melihat satu variabel saja, yaitu tulisan Ghazali. Itu namanya customization. Melihat satu sebab dari sebenarnya banyak sekali sebab dari satu peristiwa. Lahirnya terorisme itu mungkin sebenarnya sebabnya tidak tunggal. Jadi kalau mau diberantas tidak bisa dilihat satu sisi, pokoknya orang yang jadi teroris harus dibunuhi semua. Mungkin perlu melipir, jangan-jangan sebabnya banyak. Jangan-jangan yang berangkat ke Suriah kemarin motifnya tidak melulu karena dia termakan ideologi ISIS. Mungkin ada yang karena ekonomi, mungkin karena tingkat intelektualnya rendah sehingga gampang dibohongi, mungkin ada yang karena terpaksa ikut suaminya, mungkin ada yang macam-macam sebabnya. Biar tidak customization, analisisnya harus lebih holistik. Gitu loh. Oke, jadi itu contoh. Gagasan customization ini sering menyederhanakan persoalan, kemudian melahirkan kebencian. Terus ada lagi mirip kayak sebelumnya, namanya maximization atau minimization. Membesar-besarkan hal kecil atau mengecil-ngecilkan hal besar. Ini sering kita lakukan. Jadi menganggap yang tidak penting terus kita anggap penting, atau yang sebenarnya sangat penting kita anggap tidak penting. Apa sih pentingnya kostum, pentingnya baju misalnya? Kok kemarin ada viral gegeran tentang mana lebih utama, batik atau jubah. Terus kita tawuran berhari-hari itu kan gara-gara bahas batik atau jubah. Itu mungkin maximization. Atau jangan-jangan kita sering juga minimization. Ini penting loh, tapi terus bagi kita tidak penting makanya terus tidak viral. Kita harus jeli. Cara berpikir ini juga sering melahirkan kebencian. Ada juga yang catastrophic thinking. Biasanya orang yang gampang panik. Catastrophic thinking itu orang yang sebenarnya itu sepele sekali, tapi bagi dia luar biasa. Orang yang katastrofik itu biasanya hal-hal kecil membuat dia panik luar biasa. Misalnya, kalau di situ tak kasih contoh, ibu-ibu itu sekarang sedang fobia kena kanker, kena apa gitu kan. Mungkin ada yang ngecek, meraba dadanya, loh kok ada benjolan ini? Belum periksa, belum apa. Waduh, jangan-jangan kena kanker aku. Waduh, kena kanker berarti sebentar lagi mati aku. Waduh, tiap hari terus. Jadi sudah stres kayak orang mau mati. Itu catastrophic thinking. Tiba-tiba mungkin ya, ada santri ngaji, tiba-tiba pakai cadar. Belum ada yang ini. Misalnya, mungkin karena pilek atau apa terus pakai cadar. Kamu yang agak fobia dengan itu, dulu kok ada yang pakai cadar? Wah, ini sudah disusupi garis keras ini. Wah, terus kamu gelisah luar biasa, ndak kerasan ngaji. Terus ini harus sudah mulai dibubarkan ngaji ini, sudah jadi radikal ini ngaji ini. Cuma gara-gara lihat satu teman putri yang pilek terus pakai cadar. Padahal dia cuma pilek biasa, misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Tiba-tiba ada temanmu kos, ada kamar kosong sebelah, tiba-tiba yang
nyewa kos-kosan itu orangnya jenggotnya panjang, pakai jubah. Oh, kamu panik mikir ndak karu-karuan. Jangan-jangan ini sebentar lagi ngerakit bom, terus kos-kosanku dibom misalnya. Itu catastrophic thinking. Gampang panik. Gitu loh. Pikirannya panjang. Ada temennya satu wisuda, waduh jangan, kok aku belum ya, wah kalau nanti jangan-jangan aku tinggal sendiri nggak lulus-lulus, waduh nanti kuliahnya ikut sama adik kelas, waduh udah pikiran nih, sumpah karepe dhewe. Itu catastrophic thinking. Ini juga sering melahirkan persepsi kebencian. Jadi hati-hati dengan 6 gaya mikir ini. Overgeneralisasi, read the thought, merasa bisa membaca pikirannya orang padahal ya bukan peramal, ya kan? Emotional reasoning, tanggapan subjektif dianggap mewakili realitas. Itu emotional reasoning. Customization, satu sebab dianggap mewakili semua sebab. Maximization atau minimization, hal penting yang dianggap tidak penting, atau sebaliknya hal tidak penting yang dibesar-besarkan dianggap penting. Dan yang terakhir, catastrophic thinking. Untuk menghindari ini tetap solusinya berpikir hati-hati, sistematis dan dalam. Biar tidak gampang ketipu, tidak kesusu komentar. Kalau ada yang masih belum jelas benar, dicermati dulu duduk persoalannya. Hari ini kita terlalu agresif komentar, sehingga masalah yang biasa jadi luar biasa, akhirnya yang penting-penting kelewatan. Umatnya nggak tambah cerdas, tambah pinter debat, ilmunya nggak tambah, kemampuan gegerannya yang tambah. Argumen sana dibawa ke sini, sini dibawa ke situ terus. Maka hati-hati dengan ini. Overgeneralisasi, read the thought, emotional reasoning, customization, maximization, minimization, dan catastrophic thinking.